Jadi dalam video ini kita buktikan seberapa jauh sih perbedaan modem 2,4 GHz dengan modem yang 5 GHz, terutama bagi sobat pengguna IndiHome 100 Mbps. Jadi kalau misalkan kalian nggak ganti modem yang lama, otomatis kalian nggak akan mendapatkan speed maksimalnya. Assalamualaikum Sobat Pis TV. Oke, jadi bagi sobat yang sudah upgrade internetnya ke 100 Mbps ya, pakai IndiHome, terus modemnya masih modem yang lama 2,4 GHz, otomatis speednya itu nggak akan maksimal. Kita sudah buktikan di video ini ya. Jadi tetap aja rasanya tuh kayak nggak upgrade paket, padahal kita udah ganti yang 100 Mbps, mungkin dari 20 atau 30 Mbps sebelumnya. Jadi di sini kalau misalkan sobat mau ganti modem itu ada 3 cara ya. Yang pertama itu sobat bisa menghubungi customer service ya secara langsung melalui telepon. Tapi kalau misalkan nggak mempan juga, biasanya alasannya stok kosong atau kalau tidak ada kerusakan pada modemnya itu ya nggak diganti, nggak dapat modem baru. Terkadang juga pakai alasan kebijakan barunya tidak ada penggantian modem. Padahal peraturan sebelumnya yang pernah ada adalah kalau misalkan sobat pakai 100 Mbps itu otomatis modemnya pakai yang 5 GHz. Terus cara keduanya sobat bisa datang ke customer service, dan yang ketiganya sobat bisa menghubungi teknisi. Nah, untuk saya pribadi saya berhasil menghubungi teknisi karena memang sudah sering komunikasi ya. Karena kan di sini kita butuh banget jaringan, jadi berapa kali kita komunikasi dan teknisinya mau bantu dengan membuatkan berita acara penggantian modem. Tapi kalau misalkan 3 cara itu nggak mempan juga, otomatis kalian harus bertindak sendiri dengan beli modemnya sendiri yang 5 GHz, terus kalian ganti sinyal wifi-nya. Oke, jadi kita sudah nyerah ya ini di rumah pelanggan, dan kita nggak dapat penggantian modem IndiHome dengan cara apapun gitu ya. Sudah menggunakan 3 cara tadi, akhirnya modem IndiHome yang lama ini kita akan ganti dengan Totolink AC1200 yang 5 GHz. Tujuannya adalah supaya mendapatkan kecepatan maksimal ya. Jadi supaya 100 Mbps-nya itu keluar semua. Kita lakukan unboxing di lokasi ya, karena memang customer sendiri yang beli modem tersebut, dan saya bukan orang IndiHome ya. Di sini saya bekerja sebagai teknisi freelance. Jadi ya tentang teknologi. Oke, jadi kalau kita bandingkan fisik modemnya sama modem IndiHome itu jauh banget. Padahal harapan saya tuh gantinya lebih besar gitu ya. Berarti ya kalian kalau misalnya mau beli carinya lebih besar ya. Di sini sudah dapat kabelan yang pendek, tapi kita nggak butuhin sih. Yang pasti sudah ada adaptor. Untuk adaptornya ini beda ya, tidak seperti adaptor biasa. Jadi 9 volt 0,8 ampere. Mohon maaf kalau kameranya goyang-goyang karena saya pegang pakai satu tangan tanpa gimbal ya. Yang tangan kiri itu melakukan operasional. Jadi langsung aja kita tes dulu untuk modem yang lama kita ya. Jadi kita tes di sini, kita coba lihat tes speed hasilnya berapa ya. Yang pertama kita pakai aplikasi speed test dari Google ya. Di sini kalian bisa lihat ya, untuk speednya itu yang bawaan IndiHome 2,4 GHz itu dia awalnya tinggi ya, harusnya kan 100 Mbps, ini turun ke 54 Mbps, jadi nggak keluar semua ya. Memang kita tesnya di jam sibuk ya, bisa dibilang ya, karena banyak banget di sini pengguna modemnya. Oke, kemudian kita tes lagi menggunakan aplikasi yang berbeda, yaitu speedtest.net. Kita pakai 2 ini aja deh ya untuk tesnya. Di sini juga sama, awalnya itu bisa tinggi menyentuh angka 70 Mbps, tapi sayangnya dia nggak stabil. Dia turun terus sampai ke angka 30-an. Jadi masa kayak berasa pakai IndiHome 30 Mbps kan, padahal kita sudah pakai yang 100 Mbps. Jadi langsung aja kita mulai instalasinya ya. Pertama kita colokin semua kabelnya. Di sini saya pakai kabelan ya dari modem IndiHome. Kabelannya kita colokan ke modem punya Totolinknya. Oke, setelah semua kabel dicolokin, kita colokin adaptornya ke listrik. Selanjutnya kita melakukan langkah instalasinya ya. Jadi 192.168.01 untuk IP-nya, kemudian di sini isi passwordnya itu admin huruf kecil semua, dan kita pilih settingan. Di sini bisa settingan PC atau settingan biasa, dan sebenarnya ini langsung dicolok langsung connect ya, tapi nama modemnya itu masih Totolink gitu, belum berubah nama modemnya. Jadi di sini kita akan setting supaya menyerupai modem yang lama namanya. Tujuannya sih seperti itu, supaya orang di rumah sini pelanggannya itu nggak perlu ganti password, nggak perlu login lagi. Untuk nama wireless ID-nya di sini kita ganti, saya sesuaikan dengan nama wifi yang ada di rumah ini, di rumah klien. Untuk nama wifi-nya di sini saya bikin 2 macam ya. Yang 2,4 GHz yang standarnya dengan nama yang lama. Untuk jaringan wifi 5 GHz-nya ini saya tambahin di belakangnya 5G atau 5G ya, untuk membedakan.
koneksikan. Jadi kalian tinggal konekin aja kalau misalkan support ya ke 5 GHz-nya, otomatis sinyalnya akan lebih kuat. Tapi sebenarnya kalian juga bisa setting multi frekuensi yang paling atas ya. Itu namanya akan sama keduanya, passwordnya juga sama, tapi perbedaannya akan otomatis koneksi ke 5 GHz kalau memang HP kalian support. Tapi kalau misalkan HP-nya nggak support ya otomatis kalian koneknya ke 2,4 GHz. Setelah selesai instalasi kita save dan dia akan login kembali ya. Jangan lupa konekin dulu ke WiFi yang baru, terus baru kita nyalakan multi frekuensi. Kalau misalkan kalian nggak mau ribet setting keduanya, tapi di sini tetap saya buat settingannya manual agar nanti muncul dua nama dan mereka bisa konekin masing-masing ya. Oke, jadi di sini untuk tampilan menunya ini banyak ya, ada internet, wireless, operation mode dan lain-lain. Kita coba cek satu-satu ya, ada isinya apa aja. Dan paling lengkap sebenarnya itu kalau settingnya menggunakan yang desktop ya. Jadi seperti ini tampilannya, dia semuanya lebih jelas, informasinya lebih detail, dan ada menu-menu mungkin yang kalian nggak lihat di versi mobile. Jadi versi mobile itu ya versi simpelnya aja. Tapi kalau misalnya kalian mau setting seperti COS ya, COS itu di limit, di bandwidth gitu ya, kalian bisa setting di sini. Jadi kita sudah selesai semua instalasinya. Ini saya taruh tempat yang berbeda dari modem IndiHome-nya. Saya taruh di tengah-tengah rumah supaya sinyalnya itu merata ke seluruh bagian rumah. Oke, kita langsung mulai tes aja ya, speed test dari before dan afternya. Apakah ada perbedaan? Ini adalah speed test yang 2,4 GHz-nya ya. Di sini sobat bisa lihat ya. Untuk yang totaling itu dia lebih stabil, setelah naik sama-sama tinggi terus turun, tapi turunnya itu nggak terlalu jauh ya, masih bisa dibilang wajar sih, kan ini masih dipakai oleh banyak orang di sini, rame ya sampai jam 12 malam. Jadi speednya itu bisa dibilang 2 kali lipat lebih cepat ya untuk yang 2,4 GHz tadi menggunakan speed test net. Sekarang kita tes menggunakan Google Speed Test ya. Di sini pun hasilnya beda jauh banget ya, tuh beda jauh banget ya. Ini masih 2,4 GHz. Jadi untuk speednya itu bisa sampai 50 Mbps untuk yang totaling. Kemudian untuk uploadnya, kalau uploadnya sih memang wajar. Jadi IndiHome itu sekitar 30-an Mbps. Jadi keduanya hampir mirip. Oke, sekarang saatnya kita tes menggunakan jaringan yang 5 GHz. Kita langsung lihat hasilnya untuk speed test Google ya, 90 lebih Mbps wajar ya, karena di sini penggunaan ramai juga. Untuk uploadnya juga stabil di 34 GHz dan ini wajar karena memang speed upload IndiHome segitu. Kita tes di speedtest.net sekarang dan speednya lebih tinggi lagi ya daripada speed test yang 2,4 GHz. Jadi menurut kalian worth it gak nih mengganti ke Totaling AC1200 daripada menggunakan modem bawaan IndiHome-nya? Karena untuk melengkapi tes speednya ya, ini kita menggunakan kabelan yang kita sambungkan dari modem Totaling langsung ke PC. Kita lihat speed test netnya sama seperti WiFi 5 GHz. Artinya WiFi tadi itu udah berjalan secara maksimal ya untuk download dan uploadnya. Karena kita coba pakai kabelan pun hasilnya sama ya. Kita coba tes sekali lagi di speedtest.net yang biasanya lebih berat, dan ternyata di sini justru lebih cepat lagi ya, wajar karena pakainya kabelan ya. Kita bisa menyentuh 95 Mbps dan uploadnya juga di angka sekitar 35-an. Jadi memang menggunakan router Totaling AC1200 ini terjadi banyak perubahan daripada menggunakan IndiHome yang standar ya modemnya. Oke, itu tadi videonya. Jadi bagaimana? Apakah sobat berhasil mengganti modem kalian yang lama menjadi 5 GHz melalui customer service? Kalau misalkan nggak berhasil ya udah kalian pakai cara ini aja. Karena memang mengganti jaringan 5 GHz itu penting banget. Jangan beli modem yang murah juga, belinya modem yang bagus sekalian. Kalau sobat butuh link pembeliannya, cek aja deskripsi video. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam sobat PIS TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.